Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas berita-berita saham terbaru untuk edisi tanggal 3 Mei tahun 2025. Dimana untuk berita saham ini kita bakalan ulas, kita bakalan bahas ya berita-berita terbaru yang ada di bursa saham. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel ini, terutama kalian bisa terus up to date untuk berita-berita saham terbaru. Nah, jangan lupa untuk cek produk digital yang gue punya di link.id/todopedia, atau kalian bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek produk-produk digital yang tentunya bisa berguna buat investasi kalian. Dan jangan lupa juga untuk join membership Todopedia ya, dimana di dalam membership ini kalian akan dapat extra benefit, diantaranya kalian akan dapat stock pick terupdate ya, saham-saham pilihan untuk investasi jangka panjang. Itu semua gue bocorin di membership ini. Terus kalian juga akan dapat video eksklusif, artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member. Nah, langsung aja teman-teman join. Kalau misalnya kalian mau join, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi untuk join membership Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan update ya teman-teman ya. Update berita terbaru untuk awal Mei 2025. Ada berita-berita terbaru apa aja tentang saham ya? Kita masuk ke berita yang pertama ya. Berita yang pertama yaitu tentang Adira Finance atau ADMF yang akan merger dengan MFin atau Mandala Multi Finance ya. Jadi Adira nih ya, anak usahanya Bank Danamon, ini akan merger dengan Mandala Multi Finance atau kode sahamnya MFin. Ya, yang mana MFin ini juga merupakan bagian dari MUFG Bank Group ya. Jadi dia si MFin ini masih bagian dari MUFG, dan ADMF tentunya juga sebagai anak usaha dari Bank Danamon, tentu ADMF ini juga bagian dari MUFG. Ya, jadi kedua entitas yang di bawahnya grupnya MUFG ini akan merger. Ya, yang mana dengan merger ya, mereka berdua ini merger, ini akan memperkuat posisinya Adira sama MFin di industri financing ya, karena dua-duanya ini memang bergerak di industri pembiayaan atau financing gitu ya. Jadi dengan ADMF ini sama MFin ini dia gabung jadi satu, ini akan membentuk sinergi yang mana itu akan memperkuat posisi mereka di industri financing ya, industri multi finance gitu ya. Dan tentunya untuk ADMF ini dengan dia merger sama MFin, dan MFin ini punya posisi yang kuat di Indonesia Timur ya, ini tentu bisa juga jadi langkahnya si Adira atau ADMF itu untuk ekspansi financing ke Indonesia Timur gitu ya. Jadi dengan MFin ini udah punya posisi yang kuat di industri financing kendaraan roda 2 di daerah timur ya, Indonesia Timur, ke Maluku, Papua sana ya, itu juga bisa ngebuat ADMF ini lebih mudah untuk ekspansi financing gitu ya. Jadi ini tentu bagus banget ya. Ini berita yang positif banget buat teman-teman yang pegang sahamnya Adira ya, ataupun saham MFin ya, karena dengan dia merger itu juga akan ngebuat pendapatan sama labanya ADMF itu akan naik, karena ya ibaratnya ADMF punya revenue digabung sama MFin punya revenue, begitu juga laba bersihnya gitu ya. Jadi itu akan jadi pertumbuhan anorganik yang cukup bagus untuk ADMF gitu teman-teman. Dan tentunya ya ini ngebuat mereka ini ya semakin berkuasa gitu ya di industri multi finance. Itu akan ngebuat posisinya Adira ya sebagai salah satu yang bisa dibilang jadi topnya lah gitu ya. Itu akan ngebuat dia semakin kuat gitu teman-teman. Jadi bagus ya untuk ADMF sama MFin. Dan kita masuk aja langsung ya teman-teman ya ke berita yang kedua ya. Berita yang kedua itu apa? Yaitu tentang update emiten Big Bank ya, Big Four Bank untuk kuartal pertama tahun 2025. Dimana kita bisa lihat di sini teman-teman, untuk 4 saham perbankan The Big Four ya, BBCA, BBRI, BMRI sama BBNI ya. Kita bisa lihat di sini kalau dari pertumbuhan net interest income atau pendapatan bunga bersih sama pertumbuhan laba bersihnya ya. Di sini kita bisa lihat kalau untuk BCA ini yang secara performa di kuartal pertama dia ini yang paling bagus gitu ya. Net interest income-nya tumbuhnya 7%, net profit-nya tumbuhnya 9%. Ini bagus. Dan yang paling bagus dari
the Big Four, ya, Big Four Bank gitu. Sedangkan untuk BBRI ya, menariknya ini BBRI ini malah dia ngalami penurunan teman-teman ya. Karena memang ya BRI ini selain dia masih mencoba untuk recover dari NPL-nya yang gede dan pencadangannya yang gede gitu ya. BBRI ini juga karena dia masih ada di kondisi di mana suku bunga sebenarnya masih cukup tinggi ya, BBRI ini masih harus ngebayar beban bunga yang cukup besar juga gitu. Jadi penghalang pertumbuhannya BRI itu yang pertama tentunya ya pencadangan ya, dengan NPL-nya lagi cukup besar, tentu dia harus ngeluarin beban pencadangan yang lebih gede dan itu bisa menggerus laba ya. Terus yang kedua juga karena lingkungan atau kondisi ekonomi kita sekarang itu masih dalam kondisi interest rate-nya masih cukup tinggi, ditambah juga ada pelemahan daya beli masyarakat yang tentunya itu akan ngaruh ke segmen utamanya BRI, yaitu segmen UMKM. Ya, UMKM itu sangat terpengaruh sama daya beli masyarakat, dan dengan daya beli masyarakat ini lagi lemah, ini tentu ya juga menghambat gitu ya. Jadi ini menghambat kinerjanya BBRI ya, dan itu ngebuat BBRI ini dari perbankan The Big Four dia yang punya performa yang paling jelek. Ya, sedangkan untuk BMRI sama BBNI ya, ini pertumbuhannya di sekitaran 3-5% untuk Bank Mandiri, sedangkan untuk BNI tumbuhnya tipis aja di 1-4% gitu ya. Ini masih cukup bagus teman-teman ya, terutama untuk BMRI ya, karena di tengah banyaknya ketidakpastian ya, daya beli juga melemah gitu ya. Dia bisa pertumbuhannya itu masih bisa dijaga gitu ya, sekitaran 4-5% itu menurut gua masih cukup oke. Gitu ya. Terus BNI juga masih tumbuh tipis, menurut gua ini juga masih lumayan oke. So dari perbankan The Big Four ya, the big winnernya adalah BBCA. Ya, ini yang performanya paling bagus di kuartal pertama tahun 2025. Terus yang kedua paling bagus menurut gua BMRI ya, terus yang ketiga BBNI, dan yang performanya paling jelek itu adalah BBRI yang masih bergumul sama NPL. Terus next kita ke berita yang ketiga teman-teman ya. Berita yang ketiga adalah update terbaru untuk kuartal pertama dari UNTR dan juga Astra teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau untuk UNTR sama Astra ya, ini untuk labanya itu mengalami penurunan ya teman-teman ya, dimana Astra ini labanya turun 7% ya, yang mana kita bisa lihat nih teman-teman yang breakdownnya ya. 7% itu disebabkan karena yang paling besar itu ya alat berat dan tambang, which is UNTR ya, turunnya 30% teman-teman. Terus juga segmen otomotif yang juga cukup besar sumbangannya, ini juga minusnya lumayan ya, 3,7% ya. Tipis tapi ya karena porsinya besar di dalam porsi labanya, jadi ya cukup berimpact juga gitu. Sedangkan yang ngebantu pertumbuhan dari Astra itu adalah segmen agribisnis, infrastruktur, sama jasa keuangan ya. Jadi 3 sektor ini yang jadi penopang Astra gitu. Jadi ketika bisnis utamanya nih alat berat dan tambang sama otomotif itu labanya turun, tapi dengan si jasa keuangan, agribisnis sama infrastrukturnya masih bisa naik, seenggaknya itu bisa ngurangin penurunan net profitnya Astra secara overall. Nah, sedangkan untuk UNTR ya, untuk revenue-nya ini bisa tumbuh 5,7% year on year, tapi untuk laba bersih atau net profit-nya ini turun 30% year on year. Nah, kenapa nih revenue-nya bisa tumbuh tapi net profit-nya turun? Nah, untuk UNTR ya, kenapa bisa kayak gitu? Itu disebabkan karena untuk UNTR ini ada kenaikan beban pokok penjualan yang naiknya itu lebih gede daripada revenue-nya. Gitu ya. Terus untuk UNTR dia ini juga ada kerugian di investasi, di entitas asosiasi, dan juga di joint venture. Ya, jadi itu bentuk kerugian yang sifatnya itu adalah kerugian investasi dan bukan kerugian dari segi cash gitu ya. Jadi turun 30% karena yang tadi beban pokok penjualannya naik dan juga ada kerugian di investasi. Oke, jadi itu dia ya 3 berita saham terbaru untuk edisi tanggal 3 Mei 2025. Nah, kalau kalian suka sama video ini, kalian suka sama berita terupdate ini, jangan lupa untuk klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya channel ini bisa terus bertumbuh dan gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang menarik buat kalian. Disclaimer ya teman-teman, ini bukan ajakan untuk jual beli, tapi ini cuman analisa dan opini gue aja, dan keputusan itu ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research.
Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.